siang hari ini kita turun ngopi bekerja sama dengan Cat Tembok No Brand. Kualitas memukau, harga terjangkau. Cat Tembok No Brand, enggak no brand, enggak keren gitu. Baik, kita akan tanya-tanya kepada bintang tamu kita yang beliau ini adalah seorang kepala cabang di daerah Sukabumi ini. Beliau adalah kepala cabangnya, bosnya Cat di Sukabumi ini. Kita panggil bintang tamu kita Pak Emik Rahul. Selamat datang Pak Emik. Selamat datang Mas Karade. Ya, terima kasih sekali Pak Emik sudah datang dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Cat Tembok No Brand. Apa itu Cat Tembok No Brand? Barangkali bisa dijelaskan nanti dalam diskusi kita 15 menit ke depan. Kita akan ngobrol masalah Cat Tembok No Brand. Sebelumnya Pak Emik sehat ini? Udah datang. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Aktivitasnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan beritahu kepada para pemirsa di Turun Ngopi tentang Cat Tembok No Brand. Baik Pak Emik, bisa diceritakan Cat Tembok No Brand ini apa ini? Terus sejak kapan Pak Emik bekerja di PT BKB ini? Silakan Pak. Dari saya mulai gabung dengan PT BKB ya. BKB. Sejak tahun kurang lebih 2002 ya. 2002. 2002 kita gabung 2002 ya, alhamdulillah sampai 2023 sekarang masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan gitu, tentunya. Tentunya ini untuk wilayah pemasarannya daerah Sukabumi saja atau Sukabumi sama mana Pak? Kita pemasaran alhamdulillah kita pegang Sukabumi Cianjur. Sukabumi Cianjur. Dua wilayah ya. Dua kabupaten ini. Besar sekali ini wilayahnya. Alhamdulillah. Gitu. Baik Pak Emik ini dengan apa itu kebetulan Pak beliau ini adalah seorang kepala cabang yang sekaligus ini tempat kita nongkrong di depan. Jadi suka turun ngopi bersama dengan kita. Tapi kali ini kita turun ngopinya di studio karena kita pengen mendedikasikan acara ini adalah tentunya untuk para masyarakat, para pemirsa Turun Ngopi, dan tentunya untuk teman-teman di BKB ya Pak ya. Iya. Tentunya nanti bisa. Dan dengar Pak Emik ini salah satu kepala cabang yang berprestasi. Jadi kan banyak bercerita tentang itu. Mungkin kita awali dengan sejak Pak Emik waktu pertama kali di BKB itu langsung jadi kepala cabang atau meniti karirnya seperti apa? Oh enggak. Ini Mas, saya ceritakan ya. Coba. Jadi kita masuk pertama ke BKB itu nggak langsung kita duduk manis gitu lah ya. Itu kan proses ya. Perjuangan dulu ya. Jadi ada perjalanan. Jadi nggak langsung manis. Iya. Jadi kan dari kalau si buah ya nggak langsung matang. Berarti kan bunga dulu. Ya, terus mekar. Gitu. Nah, gimana caranya si bunga itu bisa berbentuk buahnya tanpa ada rongrongan supaya mulus gitu. Terjaga ya. Maka kerja juga segitu sama. Perlu perjuangan. Perjuangan, kerja keras itu tanpa pamrih lah. Tanpa pamrih ya, betul. Nah, itu berjuangnya sejak tadi disampaikan tahun 2002 mulai bergabung di PKB. Itu sebagai apa awalnya Pak? Awalnya saya sebagai salesman juga. Marketing. Kita marketing, salesman, kita ke lapangan. Gitu. Ini kan waktu itu kantornya di mana Pak? Dulu masih di Sukabumi, cuma di daerah Sukabumi kota ya, daerah Nyomplong lah. Iya. Ini kantornya di daerah Sukabumi juga ada dulu ya. Oke, terus kemudian waktu jadi salesman segala macam tentunya memasarkan merek No Brand. No Brand itu merek apa ini Pak? No Brand jelasin coba. Cat Tembok No Brand. No brand, tidak brand, merek. Tidak ada mereknya tapi kok ada ya. Catnya alhamdulillah ada. Catnya ada ya ini. Jadi no brand itu kan cat tembok nggak bermerek tapi ada. Nah, makanya di lapangan juga sering nanya. Ya. Pak, kenapa sih mereknya no brand kok nggak ada merek? Nih catnya ada, alhamdulillah ada. Gitu. Catnya ada, kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kualitasnya ini kualitas memukau, harga terjangkau, luar biasa No Brand. Ini kalau No Brand ini kalau dibandingin dengan cat-cat
tembok yang lainnya, Bang Karni ada kelebihannya apa Pak itu? Kelebihannya alhamdulillah kalau di cat tembok no brand ini kelebihannya intinya nggak luntur, Nggak luntur, bisa dijamin, bisa dipertanggungjawabkan itu cat no brand itu nggak luntur. Nggak luntur. Terus kemudian tentunya harganya ya Pak ya? Harganya juga ekonomis. Ekonomis, nah itu yang pasti. Kalau namanya pedagang pasti nomor satu setelah kualitas pasti harga. Pasti karena jadi apa itu namanya butuh yang namanya ikon. Ikonnya apa ya? Ikonnya tadi satu, cat tembok no brand ini anti luntur. Yang kedua, cat tembok no brand ini harganya terjangkau ya Pak pastinya. Iya. Terus gimana Pak? Saya pengen tahu perjuangannya membangun Sukabumi. Kira-kira masarin cat tembok no brand ini gampang apa sulit Pak di Sukabumi? Ya dibilang sulit ya sulit. Ya namanya di lapangan ya dibilang gampang ya gampang. Tergantung merek baru Pak ya. Soalnya kita kan nama brandnya belum begitu apa namanya terkenal. Oke. Jadi ya, kita itu ya tergantung kita di lapangan. Nah itulah makanya kita harus butuh pendekatan. Ya. Kita pendekatan sama yang konsumen ya Pak ya. Toko-toko tersebut. Iya. Untuk sekarang di Sukabumi dan Cianjur sudah ada berapa ini Pak? Berapa pelanggan atau outlet gitu Pak? Kalau outlet kita kurang lebih kunjungan udah kurang lebih dari 300 outlet ya. 300 outlet. Cuma kita yang baru menjadi LT ya, itu kan langganan tetap ya baru mencapai 220 toko. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa juga. Nah, ini saya dengar kemarin saya baca di beberapa biografi yang kemarin disampaikan di pre-interview itu katanya pernah mendapatkan beberapa penghargaan gitu Pak. Bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah kita selama kita gabung dari 2002 ya kurang lebih kita gabung di PT BKB bersama kita besar ya kurang lebih 20 tahunan saya. 20 tahun. Dari 20 tahun itu kita ya istilahnya ngerasain pahit manisnya, jatuh bangunnya. Jadi jangan kira, Pak Emik nih cabang BKB nih sukses banyak, nih, enak nih sukses. Nggak tahu kan orang gimana nih perjuangannya. Justru kan itu Pak pengen perlu proses itu ya makanya itulah. Jadi makanya kita ngajak ke teman-teman ya ke rekan-rekan semua ya dimanapun istilah kepala-kepala cabang yang dimanapun konsumen mereka berada. Makanya hayu kita ngajak. Makanya kita itu kerja itu tidak semudah yang dibayangkan tanpa adanya kerja keras perjuangan. Iya betul itu. Nah tentunya pernah mendapatkan penghargaan tahun 2014 kalau nggak salah Pak ya? Ya, tahun 2014 kita dapat penghargaan. Tahun 2014 itu depo terbaik Depo terbaik Sukabumi ya. Alhamdulillah. Depo terbaik. Terus kemudian kemarin Pak kalau pas ini kan kemarin ada bencana, ada apa itu namanya belum lagi sebelumnya itu Corona di lockdown. Nah, itu gimana Pak? Itu mengatasi seperti itu? Kalau dibilang itu kan alam, Pak ya. Alam, udah nggak bisa kejadian alam yang udah nggak bisa dihindari lah. Iya betul. Itu kan ya, kita juga yang mau tidak mau ya dijalani dan disyukuri. Ya. Tapi turun juga omset Pak? Itu udah bukan turun lagi. Jatuh kita juga kena keterpurukan. Ya. Tapi mungkin alhamdulillah masih ada izin Allah kita masih bisa bertahan. Jadi PT BKB itu masih bisa eksis itu dengan berbagai cara untuk istilahnya mempertahankan. Betul gitu. Ya. Terus kemudian kemarin saya juga dapat kiriman dari WA dari teman saya itu ada ini Pak, ada penghargaan lagi di tahun 2023 ini. Itu penghargaan apa sih Pak itu Pak? Kemarin kok ada presentasi gitu. Itu ya alhamdulillah secara itu sih istilah itu baru secara lisan gitu ya. Alhamdulillah saya juga kaget. Istilah percaya nggak percaya sih ya. Tapi ya emang
itu kan apa namanya, Manajemen ya. ternyata diri sendiri hampir percaya nggak percaya, tapi Hampir tidak percaya gitu. tapi alhamdulillah emang survei yang membuktikan, Ya. kerja nyata kan, Kerja ya. nyata itu menghasilkan bahwa ternyata hasilnya meskipun tidak belum 100% gitu, tapi tim Sukabumi udah membuktikan bahwa ini kerja nyata, bahwa benar. Jadi ada istilahnya apa? apresiasi dari perusahaan ya. Dan ada peningkatan lah. Peningkatan ya. Alhamdulillah. Oke. Oh, berarti di tahun ini ternyata setelah terpuruk dari corona, dari apa kemarin gempa, itu kita mendapatkan juga bisa bangkit kembali gitu, Pak. Alhamdulillah. Bisa bangkit kembali. Nah, saya yang pengen ditahu oleh para pemirsa, ini strategi apa yang dipakai, Pak? Kok bisa kayak gitu? Bisa bangkit, strateginya apa ini? Nah, strateginya ya kita sih nggak bermuluk-muluk. Nah, kita kan di PT BKB ini kita punya moto, Pak. Motonya apa itu, Pak? Motonya itu 3 as. Loh, 3 as itu as apa itu? Nah, As motor, as mobil. Bukan. Bukan. Nah, ini kan 3 as yang istilahnya saya juga pertamanya apa sih 3 as? 3 as itu apa itu? 3 as itu kan kerja keras. Oh, asnya itu 1 kerja keras. Kerja keras. Ya. 1 kerja keras. Ya. 2 kerja cerdas. 3 kerja ikhlas. Oh, iya. Gitu, Allah. Jadi 3 as ini ya strateginya dipakai itu. 3 as ini. Tapi itu masing-masing itu artinya menurut Pak Cabang Sukabumi artinya tentu beda dong dengan cabang yang lainnya. Iya. Prakteknya seperti apa itu, Pak? Kalau versi tim Sukabumi, Iya. 3 as ini apa? Yang pertama kan kerja keras. Otomatis kerja keras itu berhubungan dengan fisik. Fisik, oke. Kita harus energi, semangat, Punya kemauan keras, kemauan keras, pantang mundur. gitu. Mau kena hujan, kena panas, kita semangat terus. Terus yang kedua, kerja cerdas. Kerja cerdas. Kerja cerdasnya apa? Berarti berhubungan dengan pola pikir. Strategi mungkin, Pak, ya? Strategi gimana nih langkah ke depannya? Ini pas keterpuruk ini bagaimana cara menaikkannya gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak kerja cerdas. Nah, kita itu yang jualan cat, kompetitor kita itu saingan banyak sekali. Kalau kita tidak ngambil tindakan, nggak cerdas, nggak kreatif, kita ketinggalan. Gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya gitu. Itu salah satu contoh langkah-langkahnya apa itu, Pak? Kerja cerdas itu. Kerja cerdas, kalau contoh-contohnya kita harus cepat ngambil tindakan. Tindakan contohnya misalnya kemarin Bapak menambah pelanggan lagi misalnya kayak gitu ya. Jadi kerja cerdasnya kita harus menambah pelanggan, melebarkan sayap. Melebarkan sayap, menambah kelebaran. Jadi kalau pelanggan banyak yang kita main di retail. Sekarang mainnya retail. Retail saya. Retail jadi juga. Kita fokus di retail. Iya itu makanya luar biasa. Dan yang satu lagi Pak. Itu kan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Iya. Apa itu kerja ikhlas? Kerja ikhlas. Kita sedikit kita jelaskan. Ya mungkin kita juga kalau kerja ikhlas bukan kita juga apa namanya? Maaf, bukannya kita gimana? Menggurui. Apa gimana? Ya kerja ikhlas itu harus ada rasa memiliki, harus kerjanya dengan hati. Iya benar gitu. Jadi nggak ada beban buat kita. Iya. Tapi kan ada yang ngomong kayak gini, Pak. Wah, Pak, kerja ikhlas itu kan kerja tanpa pamrih katanya kan, Pak ya. Iya. Sementara kan saya kerja, Pak. Kalau saya kerja nggak dibayar gimana, Pak? Bapak iya bisa ikhlas kan gitu. Tentunya bukan seperti itu, Pak ya. Bukan. Artinya mungkin ini adalah etos kerja. Etos kerja Yang diciptakan berdasarkan karena kerja ikhlas itu ini faktor hati dan spiritual. Nah, di dalamnya tentunya ada yang namanya unsur kepercayaan bahwa sesuatu apapun yang kita usahakan, kalau dalam bahasa kita itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kan gitu. Artinya kita tidak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan, betul. Pak ya. Sehingga memiliki rasa yang apa itu namanya
pantang menyerah segala macam dan tidak ada beban. Nggak ada beban. Karena nggak hitung-hitungan. Meskipun sama perusahaan ditekan habis ditarget, tapi kalau kita kerjanya ikhlas, nggak ada beban, dengan hati, insya Allah hasilnya luar biasa. Plus dulu buat Pak Emi luar biasa. Cabang Sukabumi ternyata punya pemimpin yang luar biasa sehingga hasilnya bisa lebih, dan ini juga bisa mengajak kepada cabang-cabang yang lainnya untuk meniru. Boleh Pak meniru ya Pak ya? Oh silakan. Soalnya kita kan nama PT-nya juga PT Bersama Kita Besar. Oh Bersama Kita Besar. Nah, jadi kita besarnya harus sama-sama. Sama-sama. Benar Mas. Badan Bapak juga besar. Jadi kita Bersama Kita Besar. Besarnya sama-sama. Jadi jangan Sukabuminya naik, yang cabang-cabang yang lainnya nggak naik, berarti nggak bisa. Ya, makanya kita ayo ngajak sama-sama ke cabang-cabang yang lain. Nah, ini kan saya udah membuktikan tim Sukabumi itunya kerja nyata. Jadi kita kerja harus fokus, fokus dengan apa yang ditargetkan sama PT BKB ini. Kita harus fokus dengan target yang ditentukan. Sehingga dengan kita fokus target, terus kemudian kreativitas dikeluarkan, ya kan. Kadang-kadang mungkin kita harus mengambil tindakan-tindakan ekstrim ya Pak. Harus jadi. Pernah ngalami yang kayak gitu Pak? Oh iya, jadi untuk masukan maaf ke cabang-cabang yang lain juga, bukannya saya mau untuk menggurui, tapi kita sebagai cabang harus siap ambil tindakan, harus berani. Gitu. Contohnya misalnya berani. Contohnya kalau misalkan ke tim, ke tim kita itu mana yang kita lemah, kita harus bisa bertindak. Dalam arti kita bukan bertindak kita menjahati orang, tapi mungkin dia bagaimana biar bisa meningkat, membantu mencarikan cara gitu. Jadi istilahnya kalau emang dia udah nggak efektif, udah nggak bisa diajak kerjasama, berarti kita udah nggak cocok. Kita harus cepat bertindak. Sebagai pemimpin, kepala cabang harus siap mengambil keputusan, tindakan. Terus yang satunya lagi, buat cabang-cabang yang lain, dari pribadi saya sendiri, sebagai intinya kita kepala cabang udah enak, tapi ingat jangan keenakan. Jangan keenakan. Kenapa jangan keenakan? Jadi kalau kita harus terjun ke lapangan, harus mau terjun ke lapangan. Harus terjun ke lapangan. Berusukan Pak ya. Iya, harus berusukan. Kita harus bantu di mana nih tim marketing kita tim marketing kita yang lemah. Yang lemah kita bantu. Betul. Jangan sampai kita ditekan dari atasan, kita juga nekan ke bawah. Nekan ke bawah. Cara nekannya ini kita gimana nih? Jadi jangan cuma omongan, tapi kita harus sama-sama contoh ya, contoh ngerangkul ke bawahan. Di mana titik masalahnya? Gitu. Kalau versi di tim cabang Sukabumi sih gitu ya. Hebat sekali Pak. Luar biasa. Karena memang ini tidak gampang ya memasarkan suatu produk yang apalagi ini baru. Apalagi ini nggak ada mereknya tapi bisa laku. Alhamdulillah. Nggak ada merek, catnya ada bisa laku. Apalagi ada merek ya. Apalagi ada merek. Ini sangat luar biasa Pak Emik. Baik, barangkali masih ada Pak yang pengen pencapaian apa ini untuk tahun-tahun depan yang pengen dicapai lagi oleh cabang Pak Emi, tentunya yang di Sukabumi dan teman-teman Sukabumi. Ya, dari tim Sukabumi sih pengen apa yang ditentukan perusahaan itu pengen lebih dari target. Lebih dari target. Jadi kalau kita pribadi sendiri sebelum ditarget sama perusahaan, kita udah punya target sendiri. Betul Pak. Jadi kita juga ada di beban. Udah terbiasa. Gitu namanya orang hidup memang ditarget Pak. Enggak kayak anak-anak ini Pak. Ini enggak mau ditarget Pak anak-anak itu. Kalau di sini tuh memang kayak gitu. Jadi justru hidup itu harus punya tujuan. Punya visi yang jelas, punya target yang jelas, sehingga kita tiap hari harus punya langkah ke depannya gimana. Jadi ketahuan gitu. Dan itu juga sama. Kita sering diingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan?
Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pikirkanlah tentang qadamat liqot. Pertanyaannya apa? Masa depan. Artinya kita diminta untuk memikirkan bagaimana kita tentang hari esok. Nah, artinya ini kan diperintahkan kita untuk apa itu memikirkan masa depan. Sehingga target itu penting, apalagi dipraktekkan dalam dunia bisnis seperti ini, Pak. Makanya cocok sekali kalau kita apa itu namanya ngobrol masalah bisnis ini dikaitkan dengan spiritual. Nah, dan dalam akhir-akhir tahun ini banyak perusahaan-perusahaan yang mulai meningkatkan omsetnya dengan memperkuat yang namanya spiritualnya, Pak. Makanya penting sekali, Pak, tadi harus. Kalau udah sampai kerja ikhlas, itu kan otomatis karyawannya semuanya ya kan semangat menyerah, semangat, terus kemudian tidak ada beban. Hasilnya tentunya akan menggembirakan. Nah, kalau kita didampingi, jadi kerja tidak sekadar kerja, tetapi kerja juga ini adalah bahwa kerja ini adalah bagian dari perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk berusaha mewujudkan yang namanya perekonomian. Nah, ya, betul. Mas. Ini kalau didasari keimanan semacam itu, insya Allah kerjanya jadi ringan kan gitu, Pak ya. Selanjutnya, Pak, barangkali ini saya pengen menanyakan. Ini kan Pak Emik ini sudah ya kalau di masyarakat di sini, apalagi di kompleks ini semua udah tahu semuanya. Pak Emik ini seorang kepala cabang yang sukses. Itu rumah ada, mobil ada, pekerjaan jalan, bisnis lagi oke, segala macam. Belum lagi dapat penghargaan. Kira-kira masih punya nggak, Pak, impian apa yang belum tercapai dan pengen dicapai gitu? Oh, tentunya itu pertanyaan yang bagus, Mas. Aduh, itu pertanyaan yang bagus. Siapa dulu chatnya? No brand. Pertanyaan yang bagus, Mas. Itu yang satu yang saya impikan. Yang satu yang mungkin apapun orang itu agamanya. Mau muslim, mau non muslim, dia tetap yang satu yang dicari itu adalah ketenangan hidup yang saya belum. Ketenangan hidup yang masih diusahakan. Jadi kalau misalnya kita punya mobil, rumah mewah, tapi kalau untuk versi saya kalau misalnya belum ada ketenangan hidup, kayaknya buat apa gitu. Artinya sia-sia. Berarti masih kita akan mewujudkan lagi ketenangan hidup, dan ketenangan hidup itu adalah salah satunya adalah dengan cara kita menambah keimanan, Pak. Nah, harus menambah keimanan, dan salah satu perintah dari keimanan itu adalah bagaimana membuat orang lain bahagia. Kan, membahagiakan orang lain atau mensukseskan orang lain. Mungkin cocok dengan BKB bersama kita besar. Gitu. Jadi artinya kalau aku sukses itu kita sukses. Jangan berpikir aku saja, tapi berpikirnya kita. Sama-sama. Jangan berpikir aku saja. Aku sukses, semua karyawan sukses. Aku sukses, semua kepala cabang sukses, ya kan? Aku sukses, BKB sukses kan. Gitu. Makanya ini dari situlah ketenangan hidup itu akan didapatkan ketika kita suksesnya tidak untuk egois sendiri-sendiri, Pak, tetapi untuk bersama. Kita besar. Balik maning. Baik, Pak Emik. Barangkali ada yang mau disampaikan promo mungkin ke teman-teman di luaran sana, terutama di Turun Ngopi, teman-teman Turun Ngopi dan para masyarakat di luaran sana tentang ini chat no brand gitu. Tapi sebentar, saya ini nih ngomong-ngomong nih. Tadi mungkin ya pemirsa yang dimanapun berada, apa sih yang namanya kan itunya kan apa? Turun ngopi ya? Oh iya. Apa sih turun ngopi, Mas, itu, Mas? Itu kan harus kita ini penasaran. Saya ini dari jauh-jauh hari ini apa nih sebenarnya? Filosofinya apa? Turun ngopi. Ngopi itu apa artinya? Maksudnya turun ngopi itu gini. Jadi apapun makanannya, kita bisa cari kopi dulu. Pelengkapnya. Berarti kita minum dulu. Kopi dulu. Silakan, Pak. Kan gitu. Tetapi apapun rumahnya, Anda bisa cari no brand sebagai cat tembok. Apapun rumahnya, jangan lupa no brand. Cat tembok no brand. Gitu. Jadi gini, Pak, filosofinya Turun Ngopi udah ada di part-part sebelumnya di video kami, tapi mungkin saya jelaskan sedikit buat pemirsa dan terutama para konsumen no brand ini, bahwa Turun Ngopi ini adalah ajang untuk masyarakat kita, panggung untuk masyarakat kita berkumpul
ngobrol ya Pak ya. Ya. Namanya di Sunda ini kan ngobrol itu ngopi Pak ya. Ngopi, ya. Ngobrol itu adalah ngobrol perkara iman. Oh, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah aja. Jadi tahu kita. Jadi nggak simpang siur. Oh, Iya. berarti ngopi itu ngobrol perkara iman. Gitu. Nah, gitu. Dengan iman yang kuat, siapapun Anda, apapun agamanya, ini pasti akan meningkatkan daya juang, akan meningkatkan yang namanya etos kerja. Nah, harapan saya ini juga terjadi di cabang PMI, cabang PKB ini semuanya dengan menambah keimanan otomatis akan menambah etos kerja dan otomatis targetnya manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan terwujud targetnya. Amin. Itu maksudnya. Amin ya rabbal alamin ya. Barangkali itu yang terakhir Pak, di part ini Bapak bisa promo bagi yang belum tahu Cat Tembok No Brand. Cat Tembok No Brand itu kalau misalkan pemirsa dimanapun berada, istilah pemirsa yang istilah turun ngopi ya. Kalau misalkan butuh cat Tembok No Brand, bisa menghubungi PT BKB Cabang Sukabumi. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Jalan Sarasa, Kawasari, ya. Perun Griaga Harumas, Blok A nomor 2. Wih, keren. Atau di studio turun ngopi Pak. Oh iya, atau studio turun ngopi. Gitu. Baik pemirsa yang di turun ngopi, barangkali sekali lagi Anda membutuhkan mengganti yang namanya suasana di ruangan kerja Anda, mengganti suasana di rumah Anda bisa mengganti dengan menggunakan Cat Tembok No Brand. Cat Tembok No Brand gitu. Kualitas memukau, harga terjangkau. Enggak No Brand? Enggak keren.